Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Disdik. Kita ketemu lagi di podcast Dinas Pendidikan Kota Depok. Kali ini kita akan berbicara tentang kebijakan pendidikan di Kota Depok. Hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Pak Wahid Suryono. Selamat sore Pak Wahid. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, bersama kita kali ini kita juga mengundang rekan muda kita nih yang peduli dengan dunia pendidikan di Kota Depok. Hadir bersama kita Cikal Akmanul Fauzi. Ya, Mas Cikal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketua Umum ya? Ketua Umum, Pak. Terima kasih sudah hadir di podcast Sama-sama, Bapak. Terus didampingin nih bersama Mas Gali. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, sahabat Disdik sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang kebijakan pendidikan di Kota Depok. Mas Cikal, gimana nih ngelihat dunia pendidikan sekarang? Optimis atau pesimis nih? Siap, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Adin dan Bapak Disdik. Pak Wahid, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa diundang di Sobat Disdik ya, Sobat Disdik diundang podcast. Pertanyaannya yang ya bicara kebijakan, optimis atau pesimis. Saya coba menggambarkan satu hal dulu, Pak. Bagi saya, terutama sebagai aktivis mahasiswa yang bergerak dalam ranah pendidikan salah satunya, saya melihat bahwa pendidikan jangan kemudian diartikan hanya selesai pada permasalahan statistik, kemudian kebijakan, sekolah, guru, dan murid. Tapi lebih jauh daripada itu, tentu pendidikan sebagai bentuk investasi peradaban. Nah, tujuan pendidikan bagi saya tidak hanya sekedar ketika sekolah, lulus, dapat ijazah kerja, tapi lebih jauh daripada itu. Saya mengutip izin dari Tan Malaka. Tan Malaka bilang bahwa tujuan pendidikan itu adalah mempertajam kecerdasan dan memperhalus perasaan. Nah, artinya orientasi pendidikan tentu diperuntukkan untuk kesadaran sosial. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya berdasarkan pendekatan normatif dapat ijazah lulus kerja. Kemudian bicara kebijakan optimis atau pesimis, saya melihat ketika ditanya mengenai pendidikan secara nasional misalnya, kita kan hanya terpaku pada peraturan yang dihadirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian menaungi beberapa lembaga dan instansi di bawahnya seperti tingkatan lokal, yaitu ada Dinas Pendidikan Kota Depok. Saya sepakat bahwa pendidikan merupakan mandatori bangsa. Artinya pendidikan menjadi warisan untuk sama-sama kita enyam sebagai bentuk investasi jangka panjang, yaitu peradaban. Nah, maka dari itu sampai sekarang saya melihat bahwa bukannya pesimis ya Pak, saya optimis pendidikan di Indonesia akan baik ketika diisi oleh orang-orang yang baik juga. Ketika pemangku kebijakan yang kemudian bisa dibilang ya sebagai Kementerian Pendidikan, Kepala Dinas, Wali Kota segala macam, itu juga mempunyai spirit, moralitas dan kompetensi tentang pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan tugasnya sebagai pejabat dan stakeholder. Habis itu selesai, purna, dan tidak ikut terlibat sebagai orang yang mengawasi bagian hal-hal terutama tentang pendidikan. Iya. Itu sih Pak. Iya. Terima kasih Mas Cikal. Kalau Mas Gali, dunia pendidikan saat ini, terutama dengan kebijakan pemerintah, itu apakah sudah sejalan dengan kehendak masyarakat? Oke, sebelum saya memulai pendapat saya terkait pendidikan khususnya, saya coba memantik dari mafudot atau sebuah hadis yang berbunyi man aradad dunya falibil ilmi wa man aradal akhirah falibil ilmi wa man aradahuma falibil ilmi. Dari situ dijelaskan bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka pendidikan ini juga
sebagai salah satu aspek penting bagi khususnya agama Islam, karena saya emang berfokusnya di agama Islam gitu. Dan kalau kita lihat ya pendidikan ini harus kita perjuangkan gitu, nggak bisa kita stagnan aja gitu, harus berkembang gitu. Karena sejatinya kalau kita stagnan ya kita nggak bakal pernah merasakan yang namanya gagal gitu. Karena al ilmu murun syadidun fil bidayah wa ahla minal asali wal hinayah. Ilmu itu pahit pada awalnya tapi manis melebihi madu pada akhirnya gitu. Jadi awal-awalnya kita nuntut ilmu susah-susah tapi akhirnya itu sangat berguna buat kita sendiri maupun orang lain gitu. Itu fungsi pendidikan baik menurut saya pribadi gitu. Dan kalau terkait kebijakan nasional yang mana yang saya sering baca atau khususnya ya per hari ini Kemendikdasmen ya khususnya menciptakan sebuah slogan atau impian lah yang mana lingkungan rasa aman gitu. Yang mana Kemendikdasmen ini mempunyai slogan itu justru ingin melahirkan sekolah-sekolah itu menjadi ruang amannya bagi siswa, mahasiswa dan segala macamnya gitu. Maupun guru gitu. Peran pendidikan di sini sangat penting bagi kita khususnya maupun siswa, orang tua dan para pelajar yang harus memang memahami konteks hal tersebut. Iya. Selanjutnya apa sebetulnya yang diharapkan mahasiswa nih untuk kebijakan pemerintah atau dunia pendidikan saat ini di Kota Depok ya? Yang diharapkan pemerintah itu apa kira-kira yang terwujud di Kota Depok? Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh saudara saya Goli bahwa saya percaya bahwa pendidikan di Indonesia akan mengalami titik di mana semua siswa, semua pelajar, semua orang-orang yang kemudian merasa pendidikan, ngerasa dididik oleh pendidikan itu merasa aman. Nah makanya dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kebetulan menterinya itu adalah ayahanda kita dari Muhammadiyah karena kita IMM gitu kan. Nah tentu ini perlu dihadirkan Pak, perlu dihadirkan dengan masif, dengan sebaik-baiknya, terutama di Kota Depok. Karena saya melihat bahwa Kota Depok ini merupakan kota yang cukup spesial bagi saya Pak. Spesial karena kenapa? Oke, ketika saya bilang bahwa luas wilayahnya itu tidak cukup ya besar seperti kabupaten kota pada umumnya se-Jawa Barat, tetapi ini kota yang sangat heterogen Pak. Kita mengenal banyak kalangan yang kemudian berdiam di Depok, kemudian banyak organisasi-organisasi yang berdiam di Depok, banyak OKP-OKP yang berbasis kepemudaan yang berdiam di Depok. Nah artinya program-program yang kemudian bersifat pendidikan itu harus menyentuh pos-pos yang kemudian tadi saya sebut Pak. Nah akhirnya sebagai pressure group pressure group atau kelompok penekan mahasiswa perlu memberikan implikasi yang baik lewat program yang dihadirkan oleh kementerian itu Pak, karena nasional skalanya Pak, dan digelontorkan Kota Depok. Nah artinya Dinas Pendidikan Kota Depok jangan hanya sekedar bergerak sendiri Pak. Barangkali Dinas Pendidikan Kota Depok akan efektif dan efisien untuk bisa menjalankan kerja-kerja pendidikan di Kota Depok ketika menggandeng dan mengambil program dari nasional kemudian menggelontorkan kepada seluruh organisasi-organisasi yang bersifat kemahasiswaan atau kepemudaan. Mereka lah yang kemudian aktif di akar rumput atau di grassroots yang bisa memberikan transfer atau transformasi knowledge dari program itu kepada para pelajar. Oke, baik Mas Cikal dan Mas Gali. Nah, Pak Kadis, tanggapannya apa nih tentang harapan dan keinginan yang disuarakan oleh sahabat muda dari mahasiswa IMM Pak Kadis? Iya, ini terima kasih, keren ini teman-teman dari IMM ya.
tadi menarik saya kira. Kebetulan ini ayahandanya Mendikdasmen ini. Ya, jadi apa namanya, nilai-nilainya ini nyambung ya, gitu ya, terinternalisasi lah kira-kira gitu ya. Ya, jadi betul, saya kira saya sepakat satu hal, bahwa pendidikan itu bukan sebatas mencetak tenaga kerja. Betul ya? Betul, Pak. Kadang-kadang kita ke-distract sama ini, jadi hanya terbatas bahwa pendidikan itu outputnya itu lapangan kerja gitu. Artinya mencari kerja. Sesungguhnya pendidikan jauh lebih tinggi dari itu ya, saya sepakat. Karena kalau di amanat konstitusi kan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencari pekerjaan, kan gitu. Tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita mestinya jauh lebih tinggi dibanding itu. Pekerjaan itu sebenarnya ya level berikutnya saja gitu ya. Otomatis kalau kita teredukasi, punya kompetensi, pasti ya pekerjaan itu ngikutin gitu ya. Karena kalau kita hanya mengejar bahwa pendidikan hanya menciptakan lapangan kerja, berarti kita hanya menciptakan bagian dari skrup dari industri ya. Padahal bukan itu tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya sepakat itu. Kemudian yang kedua, saya kira menarik tadi ya yang teman-teman angkat, isu terkait dengan sekolah aman dan nyaman. Ya. Karena ini kita mesti jadi perhatian kita, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk semua. Jadi semua itu begini, ya siswa, ya gurunya juga, gitu ya. Kemudian juga tenaga yang ada di situ. Kemudian juga ada masyarakat ya, karena bagaimanapun sekolah itu kan ekosistem juga, bagian dari ekosistem masyarakat. Saya sepakat. Bagaimana kita mengimplementasikan. Jadi tantangannya tinggal itu aja sih. Bagaimana kita menciptakan atmosfer sehingga sekolah ini benar-benar nyaman, aman. Karena kan bener ya bahwa sekolah itu kan rumah kedua anak-anak kan. Gimana kita menciptakan itu? Anak-anak itu nyaman di rumah, nyaman di sekolah, nyaman. Insya Allah kalau itu bisa kita ciptakan pasti nggak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin ada masalah, mungkin di rumah nggak nyaman, di sekolah nggak nyaman gitu kan. Nah kemudian yang ketiga, saya kira saya juga sepakat dengan ini teman-teman sampaikan. Bahwa kita nggak bisa sendirian. Kalau kita mau berhasil di dunia pendidikan, nggak bisa sendirian. Artinya gini, kita nggak bisa misalnya sekolah pemerintah hanya sekolah negeri saja, nggak bisa. Kita harus menggandeng sekolah swasta. Semua unsur, bahkan semua unsur yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, tanpa itu rasa-rasanya susah. Sumber daya kita kan terbatas. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Saya kira itu sih. Iya. Untuk mencapai itu Pak Kadis, ini kebijakan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Depok kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa? Adakah kemudian kebijakan itu memang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Depok? Ya, salah satu terobosan saya kira yang kita harus apresiasi pasca keputusan MK kemarin ya terkait dengan wajib belajar sebenarnya ya. Itu ya wajib belajar itu salah satu terobosan adalah Pak Wali Kota kita itu membuat kebijakan yang pertama di Indonesia, meluncurkan namanya RSSG, Rintisan Sekolah Swasta Gratis. Tahun lalu jenjang SMP, tahun ini ada jenjang PAUD. Ya. Dan alhamdulillah jenjang SMP tahun ini kita ada tambahan jadi 52 sekolah. Kemudian PAUD kemarin launching baru kemarin ya 22. Nah, ini sebenarnya menjawab dua hal. Satu, isu bahwa pendidikan itu tidak negeri sentris. Nggak sekolah negeri sentris ya. Jadi kemudian yang kedua menjawab isu yang juga kita angkat tadi itu kolaborasi. Artinya kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi bahasanya gini lah, kalau kita menciptakan sekolah negeri itu ada dua masalah yang kita hadapin. Satu, infrastrukturnya, karena membangun sekolah itu kan nggak mudah, bukan hanya membangun gedung, tetapi juga ekosistem di dalamnya, gurunya, tenaga non kependidikan, kemudian operasionalnya dan lain-lain, kurikulum dan lain-lain, dan itu juga membutuhkan sumber daya yang besar. Kemudian yang kedua juga ada isu pembangunan sekolah negeri, juga kita harus melihat sekolah swasta yang ada di sekitarnya. Jangan sampai itu kita memunculkan kanibalisme ini. Kan kita harus menjaga semuanya tetap berjalan, tumbuh bersama. Jadi intinya kan tumbuh bersama kan. Kita inginnya semuanya tumbuh dan itu semuanya kan untuk masyarakat gitu loh. Nah,
ide brilian ini saya kira menjawab dua tantangan itu ya. Jadi kebijakan yang menurut saya luar biasa terkait dengan dunia pendidikan. Iya. Pak Kadis, apa yang Dinas Pendidikan atau mungkin Pak Kadis harapkan itu bisa hadir kontribusi dari mahasiswa-mahasiswa muda yang ini kan mahasiswa-mahasiswa masih pemikirannya fresh ya. Yeah. Pak Kadis ada harapan bagi anak-anak muda kita? Jelas kita berharap banyak karena ini teman-teman mahasiswa yang sekarang ini kan nanti yang menggantikan kita nih. Iya. Insya Allah pasti itu. Generasi kita akan lewat. Iya. Setiap masa kan ada generasi ya, ada generasinya dan itu pasti akan berganti. Nah, saya ingin begini, teman-teman yang sekarang di mahasiswa, yang sekarang mahasiswa, kan suatu saat nanti pasti akan selesai jadi mahasiswa kan, nggak mungkin terus menjadi mahasiswa. Iya kan. Ya, jadi saya sih ingin gini, apalagi teman-teman IMM nih, mumpung ini spiritnya pas nih Pak Menterinya nih dari keluarga besar Muhammadiyah gitu ya, yang kental banget dengan pendidikan kan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu fokus utamanya kan pendidikan. Jadi saya berharap teman-teman terutama yang IMM nih, teman-teman dan mahasiswa yang lain, mari kita cetuskanlah pemikiran-pemikiran, ide-ide gagasan gitu ya, untuk kita bisa mengakselerasi perkembangan pendidikan kita. Karena begini, saya jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Karena zaman ini kan sekarang cepat ya. Nah, teman-teman talenta-talenta di mahasiswa ini menurut saya yang punya pasti banyak gagasan-gagasan, ide-ide, dan itu perlu kita elaborasi. Iya Pak Kadis. Nah, kita coba Mas Galis sama Mas Cikal, jika diminta satu ide untuk menguatkan pendidikan di Kota Depok, ide apa yang mau disampaikan? Siap. Dan banyak-banyak Mas Cikal, satu aja. Tadi Pak Kadis soalnya bilang Pak, katanya saya tunggu ide-ide dan gagasan-gagasannya. Artinya harus lebih dari hari ini satu dulu, nanti kita elaborasi lagi tuh idenya. Kira-kira apa Mas Cikal? Kami di MM Pak, kami di MM ini, terutama di MM, saya punya 2 program spesial untuk pendidikan terkhusus di Kota Depok Pak. Karena narasi dan ide ini muncul, ini sebagai bentuk pengejawantahan spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan dan HOS Cokro Aminoto. Dan ini yang kemudian menjadi pijakan spirit kita untuk bisa sepaling minimal Pak, sepaling minimal memberi kesadaran sosial, terutama untuk pelajar sekota Depok. Kami punya yang pertama, ada Safe School Movement. Wah, apa tuh? Keren. Safe School Movement ini adalah pergerakan sekolah aman yang digagas oleh teman-teman IMM. Sebetulnya banyak Pak beberapa variabel dan indikator yang kemudian saya tawarkan di program ini. Intinya yang kemudian disebut oleh Pak Disdik tadi, bicara sekolah aman, saya kontekstualisasikan Pak di program Safe School Movement. Apa sih yang kemudian bisa dibilang aman itu seperti apa sih? Apakah aman itu bicara mental? Apakah aman itu sekedar bicara karakter? Apakah aman itu sekedar bicara ini A, B sampai Z? Saya bawa grand design-nya, saya bawa roadmap-nya, saya bawa prototipe-nya Pak, yang insya Allah akan saya serahkan hari ini kepada Bapak Kepala Dinas Kota Depok. Keren. Kemudian yang akan datang Pak, yang akan segera progres berjalan, saya punya scholarship talk Pak, beasiswa. Karena yang selalu saya harapkan Pak, pendidikan itu harus kemudian menjadi prioritas di atas prioritas Pak. Karena ya tadi Pak Kadis senggol bahwa amanat konstitusi lah, mandatori bangsa. Tapi apalah arti sebuah amanat konstitusi kalau hanya selesai sekedar narasi Pak. Maka dari itu saya harap pelajar mau tingkat SMA, SMP berhak Pak, berhak untuk mendapatkan akses pendidikan secara gratis. Terkhusus mohon maaf untuk para pelajar yang kemudian kurang mampu secara ekonomi untuk bisa membayar di sekolah. Makanya scholarship ini hadir untuk mempertimbangkan itu Pak. Baik. Karena dari IMM ya? Dari IMM. Dari IMM Pak.
Karena itu Pak, saya punya saya bisa dibilang apa ya, bonus lah Pak ya, bonus punya ayahanda yang bergerak dalam ranah pendidikan dan kebetulan menterinya dari Muhammadiyah. itu. Iya. Sayang kalau misalnya tidak kita aktualisasikan begitu banyak instrumen-instrumen dan program pendidikan untuk Kota Depok. Begitu Pak. Makasih. Mas Galih mau menambahkan? Saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh karena aspirasi yang tadi disampaikan ketum sudah kita diskusikan jauh hari gitu. Berarti langsung diserahin aja ke Iya. Pak Kadis ya. Boleh Siap. Mas, silakan kalau misalnya mau diserahkan langsung sekarang boleh. Iya. Iya. Pak Kadis dapat oleh-oleh ternyata Siap, Pak Kadis. Bapak Iya. Kadis, ini ada oleh-oleh dari kawan-kawan IMM Pak. Barangkali bisa di Ya, oke, ini ya. Safe School Movement. Grand Design Safe School Movement. Weh. Tepuk tangan semuanya ya. Ya. Ini ya, Sobat Disdik, ini dapat oleh-oleh dari teman-teman IMM, konsep Safe School. Mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari dan kita bisa implementasikan. Siap, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Bapak Kadis. Baik, Sobat Disdik, sebetulnya banyak yang bisa kita elaborasi lebih jauh, namun ya lagi-lagi kita keterbatasan waktu. Pak Kadis, ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, gini, kita perlu dan wajib menjaga anak-anak kita tetap aman di sekolah. Ya, kita pastikan anak-anak kita di Depok itu aman di sekolah. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Mari kita implementasikan konsep Pak Menteri, Ya. Besan. Nah, budaya sekolah aman dan nyaman. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Mas Cikal, Mas Galih, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan di lain Terima kasih, waktu Pak Kadis. kita bisa ketemu lagi ya. Siap. Sehat selalu, sukses selalu, Pak Kadis, berkah selalu. Amin. Sobat Disdik, kita ketemu lagi di seri episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.